Pernah bayangin nggak, ada masa di mana semua orang percaya kalau internet bakal bikin mereka kaya raya? Yap, itu kejadian nyata di akhir tahun 1990-an. Semua orang lagi mabuk teknologi. Investor, pebisnis, sampai orang awam, semua beli saham perusahaan internet, walau kadang bahkan nggak ngerti apa yang mereka beli. Inilah yang disebut dot-com bubble. Dan ceritanya, nggak kalah dramatis dari film Hollywood. Awalnya, semua terlihat menjanjikan. Internet baru aja meledak. Amazon, eBay, Yahoo, semua lahir dan langsung dapat perhatian. Investor merasa, ini era baru, guys, jangan sampai ketinggalan kereta. Akhirnya, semua perusahaan yang punya embel-embel .com di belakang namanya langsung diserbu. Bahkan perusahaan yang belum punya produk jelas pun, sahamnya bisa meroket cuma karena punya situs web. Gila kan? Salah satu contoh paling konyol, Pets.com. Mereka jualan makanan hewan secara online. Idenya kedengeran oke, tapi masalahnya, biaya kirim lebih mahal dari harga produknya sendiri. Tapi itu nggak ngurangin antusiasme investor. Mereka IPO di tahun 2000, dan dalam hitungan bulan sahamnya jeblok total. Dari ratusan juta dolar valuasi, tinggal nol besar. Tutup. Dan mereka bukan satu-satunya. Banyak perusahaan waktu itu cuma punya ide, tanpa model bisnis yang masuk akal. Tapi karena suasana pasar lagi euforia, semua orang berlomba-lomba beli. Bahkan Warren Buffett, yang waktu itu ditanya kenapa nggak investasi di saham teknologi, dianggap ketinggalan zaman. Tapi tahukah kamu? Dia akhirnya terbukti benar. Puncaknya terjadi antara tahun 1999 sampai Maret 2000. Indeks Nasdaq, yang banyak diisi saham teknologi, naik gila-gilaan, hampir 3 kali lipat dalam waktu singkat. Tapi setelah itu, boom! Gelembungnya pecah. Nasdaq anjlok lebih dari 70% dalam 2 tahun. Banyak orang kehilangan semua uangnya. Triliunan dolar hangus. Banyak yang sampai depresi karena kehilangan rumah, tabungan, bahkan masa depan. Kamu tahu apa yang bikin ini lebih miris? Banyak orang gak ngerti apa yang mereka beli. Mereka cuma ikut-ikutan, karena takut ketinggalan. Dan ini bukan cerita lama doang. Kita bisa lihat pola yang mirip di banyak tren investasi sekarang. Kripto, NFT, saham gorengan, semuanya punya potensi jadi bubble kalau kita nggak hati-hati. Jadi apa pelajaran dari dot-com bubble? 1. Jangan beli sesuatu cuma karena lagi hype. 2. Ngerti dulu bisnisnya jalan atau enggak. 3. Jangan FOMO. Dan yang paling penting, kalau kelihatannya terlalu bagus buat jadi kenyataan, ya mungkin emang terlalu bagus. Dot-com bubble bukan cuma sejarah pasar saham, tapi juga pengingat bahwa keserakahan, ditambah ketidaktahuan, bisa jadi resep bencana. Kalau kamu sempat ngalamin masa-masa ini atau pernah hampir terjebak di tren serupa, tulis cerita kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita investasi lainnya.